pasar adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yang terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Harga ini disebut juga harga keseimbangan, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan akan berubah secara otomatis menyesuaikan dinamika pasar. Cara terbentuknya harga pasar, yang ke-1 interaksi antara penawaran dan permintaan, yang kedua keseimbangan pasar, yang ketiga penyesuaian otomatis. Penyesuaian otomatis dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika permintaan lebih besar dari penawaran, dan yang kedua, jika penawaran lebih besar dari permintaan. Yang keempat, faktor eksternal. Mana sih peran penjual dan pembeli dalam menentukan harga pasar? Penjual dan pembeli bersama-sama menentukan harga pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan laba yang diinginkan, sementara pembeli menentukan harga berdasarkan manfaat yang diharapkan dan kemampuan finansial mereka. Harga pasar terbentuk saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau tawar-menawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rizky. Saya anggota Salam Framing. Saya Aulia Samadani. Saya Sarah Aulia Putri. Di sini kita akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di pasar tradisional Batu Jajar untuk memenuhi tugas ekonomi. Pak, sebelumnya boleh tahu dengan tugas siapa? Maka nama saya Muhammad Jamil, asli dari kecil. Boleh tanya-tanya Pak mengenai harga beras di sini? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu nih Pak, dari mana sih Bapak dapat pasokan beras tuh? Dari daerah ya contohnya kayak dari Cianjur, Majalengka, Indramayu, sama Ciamis. Nah kalau buat sekarang nih Pak, pasokan beras itu lebih dekat di Pak atau malah sebaliknya? Kalau sekarang, alhamdulillah mudah didapat, sama harga juga banyak varian lah. Kita milihnya juga dari daerah. Oh baik, kalau gitu dijual harga berapa Pak per beras kilogramnya? Kalau beras ada terbagi dua, ada yang medium sama yang premium. Kalau yang medium saya jual 12.500. Kalau yang premium biasanya 14.500 sampai 15.000. Nah dari beberapa macam harga tersebut itu ada perbedaan nggak sih Pak antara harga sekarang sama harga bulan lalu tuh? Ada perbedaan, bahkan bisa dibilang signifikan juga perbedaannya. Bulan kemarin biasanya lebih mahal. Belanja agak susah dikarenakan perbandingan beras lumayan agak susah juga, sama harga kurang masuk buat dijual kembalinya. Kalau sekarang alhamdulillah ada program dari pemerintah juga, beras SPHP ya, alhamdulillah ke pasar juga agak menurun lah dari daerah manapun. Nah kalau untuk sekarang harga beras itu lagi naik atau lagi turun ya Pak? Kalau sekarang stabil lah, naik enggak, turun enggak. Boleh tahu gak sih Pak penyebab apa yang ngebuat harga beras itu naik sama harga beras itu turun? Pastinya dari bahan bakunya, susah apa enggaknya. Biasanya kalau susah ketika belum panen raya. Kalau habis lagi panen raya pasti murah, mau dimanapun juga turun. Lalu gimana sih Pak tanggapan pembeli kalau ada perubahan harga beras? Tanggapannya Biasanya kalau bahasa Sundanya nah makin naik wae gitu. Kalau naik pasti itu. Kalau turun pasti senyum-senyum aja. Nggak ada komplain. Karena murah. Ya. Kira-kira udah berapa banyak nih Pak pembeli? Per hari ini atau alhamdulillah per hari ini kurang lebih ada di 60 sampai 70 orang. Banyak juga ya Pak, lumayan. Alhamdulillah. Terus apakah akhir-akhir ini dagangan Bapak rame atau sepi pembeli? Alhamdulillah kalau di bulan ini agak ramai lah, mulai ramai. Nah kalau boleh tahu juga nih Pak, kira-kira pada saat apa sih kalau pembeli rame itu? Bukan panen bulan, bukan bulan panen raya. Kalau lagi sepi biasanya? Kalau lagi panen raya, soalnya di rumah masing-masing punya beras. Oke.
Itu aja paling pertanyaan dari aku. Makasih ya Pak udah mau menjawab. Baik, sebelumnya aku boleh tahu dengan Bapak siapa di sini? Apa boleh tanya-tanya? Memang ayah siapa yang menjalani ini banyak di sini? Bapak mendapatkan pemasukan dari ini? Apakah pasokan beras sudah didapatkan? Pada dianterin ke Lalu dijual berapa harga beras terjualnya? 13.500. Lalu bagaimana perbandingan harga beras sekarang dengan tahun lalu? Apakah ada perbandingan? Nah, dengan harga beras yang sekarang, apakah bagaimana penghargaan dijual di pembeli Bapak saat ini? Sama ada harganya nggak naik ya dulu. Ya kalau beras kan tahun kali. Apa yang mempengaruhi harga beras sekarang? Misalnya faktor mungkin hari raya kira-kira hari ini udah berapa banyak pembeli Pak yang datang ke toko? Banyak Yang banyak. Alhamdulillah berarti banyak Pak. Ya segini saja wajar. Semoga dagangan Bapak laris. Makasih Pak. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Dena Usman. Boleh tanya-tanya Pak seputar mengenai harga beras di sini? Iya, silakan. Kalau boleh tahu nih Pak, biasanya dari mana sih Bapak dapat pasokan beras? Ini kan ini juga gilingan sendiri ya, beli padi, digiling jadi beras ya. Panen sendiri. Ya, beli padinya sekitar Bandung Barat. Ya, beli padinya 800, giling langsung mau di ke pasar. Harganya ada yang 14.500, 15, 16. Kalau beras ini kan lokal semuanya, kalau beras Jawa enggak luar gitu. Kayak belinya kurang, kalau di pasar Batu Jajar mah, kalau beras daerah mah alhamdulillah masuk harga ke konsumen. Nah, kalau buat sekarang pasokan berasnya itu mudah didapat guys Pak atau malah sebaliknya? Apanya? Dapetin padinya. Sekarang mah padinya agak susah. Nah, sekarang belum panen, baru tanam ya. Jadi harga padi kiranya melonjak, harga beras ya lumayan naik gitu. Kalau dari beras Jawa mah saya nggak jual gitu. kurang pembelinya. Kalau gitu dijual harga berapa Pak per kilonya? Apa? Ini beras. Ini beras kan yang ini beras 14.000, 14.500, 15, 15.500, 16 sampai 16.000. Nah dari beberapa macam harganya itu ada perbedaan nggak sih Pak antara harga sekarang sama harga sebelumnya atau bulan lalu? Ya yang harga kemarin sebelumnya beras maksimal ada, padi ada gitu ya. Kalau sekarang mah padinya nggak ada, kan kosong lah, belum panen, jarang-jarang itu yang jual padi gitu. Usahain ya kita nama telepon lah pantai-pantai ke yang dari luar gitu. Nah kalau untuk sekarang harga beras itu lagi turun apa lagi naik harganya? Lagi naik, jadi nggak belum stabil, lagi naik sekarang juga. Nah penyebab apa sih Pak yang ngebuat harga beras itu naik sama turun? Nah, kalau naik setiap tahun ada kenaikan berapa? Ini mah kan bukan panen raya, sebenarnya kalau bahasa Sunda mah panen morekat. Jadi yang terakhir kadang padinya enggak mulus, kalau panen raya padinya mulus. Jadi mulusnya istilah nama bagus gitulah kalau hari raya mah panen raya. Kalau panen kedua jarang gitu. Jadi istilah nama pendapatannya kurang. Bukan dari padinya, jadi dari padinya panen kedua mah kurang pendapatannya sebab ada hama kalau di depan. Jadi harga beras sekarang naik. Nah kalau untuk sekarang kira-kira udah berapa banyak ya pembeli?
di sini kalau dia biasa-biasa aja, stabil lah kalau jualannya. Tapi harga juga nggak terlalu naik lah, biasa aja gitu, terjangkau yang beli. Nah kalau akhir-akhir ini daging hamburger tuh lagi sepi atau lagi ramai pembeli? Biasa, Oh biasa. biasa stabil aja, nggak sepi, nggak rame, biasa aja, stabil, ada punya langganan. Oh benar. Udah biasa. Nah pada saat apa sih Pak kalau ramai pembeli itu? Kayak lagi hari-hari besar, Kali itu habis bulan. habis bulan. Oh. Dari tanggal muda, tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau 13 sampai 30 ada 10 menurun. Ya, Makasih ya Pak sama udah mau ya. jawab Ya. Cukup sekian video wawancara dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.